Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satria Wahyu Kurniawan dari kelas SII Business 1/4 ingin membuat video penjelasan mengenai ide usaha yang cocok pada masa saat ini untuk memenuhi tugas penilaian ujian akhir semester dari Ibu Linda Norhan mata kuliah e-commerce. Mari disimak. Pada penjelasan kali ini kita akan membahas poin mengenai analisa tentang konsep usaha, peluang, pesaing, lokasi, modal dan biaya, hingga strategi pemasaran serta promosi dari ide usaha yang akan kita bahas. Ide usaha kekinian yang menurut saya cocok adalah ide usaha penyewaan kos yang akan saya namai Kamkos. Mari datang. Analisanya adalah usaha yang kekinian, mudah, dan berusia lama adalah memiliki usaha rumah kos atau kontrakan yang nyaman. Karena usaha kos hanya memerlukan biaya yang cukup besar pada awal akan memulai usaha, tetapi untuk perawatannya hanya membutuhkan biaya yang sedikit. Timbal baliknya yaitu penghasilan jangka panjang dan mendapat keuntungan yang bisa menutupi biaya modal awal. Pada saat ini, di mana masa dilaksanakannya PTM atau pertemuan tatap muka untuk setiap kegiatan dari bekerja atau pendidikan, maka bagi seseorang yang harus tinggal jauh dari rumah mereka akan mencari rumah kos atau kontrakan yang nyaman. Di lain sisi, usaha ini juga akan bertahan lama dikarenakan orang yang bekerja dan menuntut ilmu jauh dari rumahnya akan terus ada sehingga rumah kos atau kontrakan akan selalu diperlukan. Pada poin yang kedua, peluang. Peluang mendapatkan keuntungan pada usaha ini sangat tinggi karena satu, diibaratkan sebagai investasi anti rugi. Sebab harga tanah dan harga bangunan akan terus naik dari waktu ke waktu sehingga usaha ini pun minim beresiko rugi. Dua, cepat kembalinya uang yang dipakai untuk modal. Meskipun di awal membutuhkan modal yang besar, tetapi perputaran uang di bisnis ini sangat cepat dan uang yang dipakai untuk modal diperkirakan bisa kembali dalam 5-10 tahun. 3. Penghasilan jangka panjang. Berarti selama masih berdiri dan banyak penghuni, pemilik rumah kos akan terus mendapatkan penghasilan tetap. Jika lokasi kos berada di tempat strategis, maka peluang kos akan terus terisi semakin besar. Jika lokasi sudah dipilih secara strategis, maka akan terus ada calon penghuni seperti karyawan, pelajar atau mahasiswa, dan keluarga kecil muda yang akan mencari tempat kos setiap tahunnya. Pada pembahasan modal dan biaya, saya akan tunjukkan layar yang ada di sebelah sini dan akan saya perbesar. Rincian modal bisnis kos jika dimisalkan 10 kamar. Luas kamar yang ingin dibangun adalah 3 kali 4 meter, maka luas tanah yang diperlukan adalah sekitar 120 meter persegi dan 5 meter persegi untuk area parkir. Lalu harga tanah per meter persegi yaitu Rp1.000.000. Biaya membangun kos per kamar diperkirakan sekitar 2 juta per meter persegi. Maka biaya yang dibutuhkan yaitu untuk membeli tanah 125 meter persegi dikali 1 juta yaitu 125 juta. Untuk membangun kos 1 kamar 12 meter persegi dikali 2 juta yaitu 24 juta rupiah. Untuk membangun kos 10 kamar dikali 24 juta rupiah yaitu 240 juta. Sehingga biaya membangun kos-kosan 10 kamar yang kita butuhkan yaitu 125 juta ditambah 125 juta ditambah 240 juta sama dengan 365 juta. Misalnya harga sewa yang dikenakan per kamar ada 500.000. Maka kapankah waktu BEP atau balik modal dicapai? Berhubung kamar yang disewakan berjumlah 10 kamar, nantinya per kamar harus mencapai total harga sewa 36.500.000 atau 365 juta per 10 kamar. Untuk meraih BEP, uang sebanyak 36.500.000 tersebut akan diraih jika kamar disewa sekitar 73 bulan atau sekitar 6 tahun. Pada poin ke-6 ada strategi pemasaran. Yang pertama, produk.
Dalam hal produk atau rumah kos, kita harus menawarkan fasilitas yang lengkap seperti dapur umum, WC di setiap kamar, WiFi, dan penyedia alat kebersihan. Pada harga, seseorang akan bersedia untuk menyewa kamar kos jika ia merasa bahwa uang yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang didapatkan, atau biasa disebut dengan istilah worth it. Hal yang harus dipertimbangkan adalah menentukan harga sewa kos adalah yang pertama lokasi, yang kedua fasilitas dan layanan yang disediakan, yang ketiga jangka waktu sewa kos, misalnya ada harian, mingguan, bulanan, atau per tahun. Yang keempat ada harga kompetitor atau kos yang ada di daerah yang berdekatan. Pada poin yang terakhir, kita akan membahas promosi. Promosi bisnis kos bisa dengan metode yang pertama mouth to mouth. Artinya kita dapat mempromosikan dengan secara langsung ke orang di sekitar kita bahwa kita menyewakan kos. Karena calon penghuni bisa siapa saja yang tidak disangka. Dan jika ada pencari kos, maka orang di sekitar kita ada kemungkinan menyarankan tempat kita. Yang kedua, sosial media. Artinya kita mempromosikan rumah kos yang kita sewakan melalui sosial media seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan lain semacamnya. Yang ketiga, web. Artinya kita dapat mempromosikan rumah kos melalui web yang tersedia seperti mamikos.com. Yang keempat, advertising. Kita dapat mempromosikan rumah kos kita dengan menyewa jasa pengiklanan virtual, akun sosial media pengiklan, atau pengiklan langsung seperti penyewaan papan billboard. Ya, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.